sebuah catatan yang diambil dari kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri bersama catatan murid dari Abu Nashr Al-Wasiti berkata, aku mendengar Abu Roja Al-Athoridi meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu bahwasannya seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, telah sampai padaku darimu bahwa engkau bersabda, dari Jumat ke Jumat dan dari solat ke solat adalah tebusan dosa. Di antara keduanya bagi orang yang menghindari dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat adalah tebusan dosa. Berjalan menuju solat Jumat adalah tebusan dosa. Setiap langkah dari menuju sholat Jumat seperti beramal 20 tahun. Maka bila telah selesai sholat Jumat, dia dibalas dengan semisal amalan 200 tahun. Dari Abu Nashr Al-Wasiti berkata, aku mendengar Abu Roja Al-Athoridi meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu bahwasannya seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, telah sampai padaku darimu bahwa engkau bersabda, dari Jumat ke Jumat dan dari solat ke solat adalah tebusan dosa. Di antara keduanya, bagi orang yang menghindari dosa-dosa besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi di hari Jumat adalah tebusan dosa. Berjalan menuju solat Jumat adalah tebusan dosa. Setiap langkah dari menuju sholat Jumat seperti beramal 20 tahun. Maka bila telah selesai sholat Jumat, dia dibalas dengan semisal amalan 200 tahun. Bayangkan, seseorang yang menyembah api bukan sehari, bukan setahun, tapi puluhan tahun. Apakah mungkin orang seperti itu mendapatkan hidayah? Dahulu ada dua orang Majusi, yang satu telah menyembah api selama 73 tahun, dan yang satunya lagi selama 35 tahun. Suatu hari, adik berkata kepada kakaknya, wahai saudaraku, mari kita uji, apakah api ini benar-benar melindungi kita. Jika dia melindungi kita, kita akan terus menyembahnya. Namun jika tidak, kita tinggalkan dia. Mereka pun menyalakan api, dan adik berkata, siapa yang akan mencoba dulu? Sang kakak menjawab, kamu saja. Dengan ragu, adik itu meletakkan tangannya ke dalam api, dan terbakarlah jarinya. Ia menjerit kesakitan, dan segera menarik tangannya. Dengan suara penuh kekecewaan, ia berkata, aku telah menyembahmu selama 35 tahun. Namun engkau justru menyakitiku. Saat itu sesuatu berubah dalam hatinya. Ia berkata, wahai saudaraku, marilah kita menyembah Tuhan. Tuhan yang jika kita berdosa ratusan tahun, masih mau mengampuni kita. Hanya dengan satu ketaatan dan satu istighfar. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari seseorang yang bisa menunjukkan jalan kebenaran. Mereka pun menuju seorang ulama besar, Malik bin Dinar. Namun, ketika sampai, sang kakak mulai ragu. Ia berkata, aku tidak jadi masuk Islam. Umurku sudah habis untuk menyembah api. Jika aku berubah, keluargaku akan menghinaku. Lebih baik aku kembali ke api daripada menanggung hinaan. Adiknya mencoba mencegah, jangan lakukan itu. Hinaan mereka akan hilang, tapi neraka selamanya. Namun, sang kakak tetap pergi dan memilih kembali ke kesesatan. Sementara sang adik tetap melangkah. Ia datang bersama istri dan anak-anaknya. Dan di hadapan Malik bin Dinar, ia masuk Islam bersama keluarganya. Semua orang menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia melihat hidayah turun di hadapan mereka.
Namun, ujian belum selesai. Setelah masuk Islam, mereka hidup dalam kesulitan. Suatu hari, istrinya berkata, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan." Ia pergi, namun tidak ada yang mau mempekerjakannya. Akhirnya, ia berkata dalam hatinya, "Aku akan bekerja untuk Allah." Ia masuk ke masjid yang kosong, salat, berdoa hingga malam, lalu pulang tanpa membawa apa-apa. Istrinya bertanya, "Apa yang kau dapat hari ini?" Ia menjawab, "Aku bekerja untuk raja. Namun, dia belum memberiku upah hari ini. Mungkin besok, hari kedua, sama. Hari ketiga, juga sama." Mereka tidur dalam keadaan lapar. Hingga datanglah hari Jumat, hari yang penuh berkah. Ia kembali ke masjid, salat, lalu mengangkat tangan dan berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan Islam. Engkau telah memberiku petunjuk. Maka aku memohon, cukupkanlah rezeki keluargaku. Berilah aku dari arah yang tidak aku sangka." Ia menangis, berdoa, dengan hati yang benar-benar bergantung kepada Allah. Sementara itu, di rumahnya, datang seorang lelaki. Wajahnya bercahaya, membawa sebuah piring emas, berisi 1.000 dinar. Ia berkata kepada istrinya, "Ini adalah upah kerja suamimu. Jika dia menambah amalnya, kami akan menambah upahnya." Ketika sang suami pulang, ia tidak tahu apa-apa. Bahkan ia membawa kain berisi debu karena malu kepada keluarganya. Namun saat ia masuk rumah, ia terkejut, rumahnya berubah. Ada makanan, ada rezeki. Ia menangis, bersujud syukur, dan lebih menakjubkan lagi, debu yang ia bawa berubah menjadi gandum. Dengan izin Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, masih punya kesempatan untuk kembali. Dan ketika kita benar-benar bergantung pada Allah, Allah akan memberi dari arah yang tidak pernah kita sangka, terutama di hari Jumat, hari penuh keberkahan. Maka jangan pernah putus asa, karena hidayah dan rezeki selalu datang kepada hati yang yakin.